Di sebuah desa yang tenang di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda baik hati yang sangat merindukan kehadiran seorang anak. Sang janda memperhatikan anak-anak bermain, sambil menyeka air matanya. Masuklah sang janda ke dalam hutan, hatinya dipenuhi harapan. Dan dari cahaya suci, sang pertapa pun menampakkan diri. Aku akan melakukan segalanya. Tolong. Tanam biji ini, rawatlah baik-baik. Tapi ingat, Buto Ijo akan datang. Sang janda menanam biji di malam hari. Sulur tumbuh dengan cepat, dan di pagi harinya muncullah mentimun emas. Mentimun itu retak terbuka. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang bersinar lembut. Saatnya fajar, janda menemukan bayi dalam mentimun emas. Sang janda menamai bayi bercahaya itu Timun Mas. Tahun-tahun pun berlalu. Dalam hangatnya kasih dan kehidupan desa, Timun tumbuh, cerah, berani, dan penuh keajaiban. Dari anak ajaib, ia menjadi gadis muda yang pemberani. Di tengah hutan, pertapa muncul. Perempuan tua membawa Timun Mas. Sudah waktunya. Buto Ijo akan kembali. Dan kamu harus siap. Ia menyerahkan kantong kulit berisi jarum, garam, biji mentimun, dan terasi. Tiap benda punya kekuatan pelindung. Buto Ijo datang saat senja, mata menyala marah, gada terangkat, ia mencari Timun Mas di ladang. Kita tidak punya banyak waktu. Dia akan datang untukmu. Kalau begitu, aku harus pergi. Tidak. Ibu bisa menyembunyikanmu. Kamu masih anak perempuan kecilku. Ibu membesarkanku untuk jadi pemberani. Biarkan aku melakukannya. Gunakan kantong itu. Percayalah. Dan jangan pernah menoleh ke belakang. Sebelum Buto Ijo tiba, Timun Mas sudah melarikan diri lewat pintu belakang, lenyap ke dalam hutan. Pagi menyingsing di atas hutan, tapi tak ada ketenangan. Timun Mas berlari menerobos semak, napas terengah, jantung berdebar. Di belakangnya, terdengar raungan menggema. Buto Ijo datang. Dan dia tak akan berhenti. Dia terus berlari tanpa menoleh, setiap langkah digerakkan oleh ketakutan dan keberanian. Hutan menjadi kabur di sekelilingnya. Keduanya, Timun Mas dan Buto Ijo, berhenti sambil terengah-engah. Cukup. Cukup, katanya. Dari kantungnya, ia mengeluarkan jarum. Lalu melemparkannya ke tanah.
bambu meledak keluar, bambu cepat menjadi hutan lebat yang tak bisa ditembus. Buto Ijo mengamuk, tapi bambu terus tumbuh. Hingga Timun Mas menghilang ke dalam hijau rimbun. Timun Mas berlari masuk ke dalam hutan, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu hutan bambu tak akan mampu menahan Buto Ijo terlalu lama. Tak lama kemudian, sang raksasa menerobos pepohonan, mengeram, mencium, mencari. Ia telah menangkap jejak bau Timun Mas. Dengan raungan dahsyat, Buto Ijo menyerbu ke arah gadis itu. Namun Timun Mas sudah siap. Ia merogoh kantong kecil pemberian sang petapa dan melemparkan segenggam garam. Tanah pun berkilau. Dan tempat garam itu jatuh, berubah menjadi rawa lumpur emas yang lengket. Buto Ijo terjerembab dan mulai tenggelam. Semakin ia meronta, semakin dalam ia terseret. Ia mengamuk dan menggeram, namun lumpur itu menahannya kuat. Timun Mas tak menoleh ke belakang. Ia segera lari, menghilang jauh ke dalam hutan. Buto Ijo lolos dari rawa garam, tubuh berlumpur, napas memburu. Ia berlari menuju hutan, memburunya lagi. Ia bersembunyi di balik pohon besar. Timun Mas tiba-tiba muncul dari balik pohon. Wajah Buto Ijo menyeringai, menggeram penuh amarah. Dengan kilatan tekad, Timun Mas melompat keluar, melemparkan biji mentimun ke tanah. Sekejap, sulur mentimun ajaib menjalar dari tanah, melilit dan membelit Buto Ijo. Ia meraung, meronta, tapi setiap gerakan membuat lilitan semakin kuat. Timun Mas kembali berlari, menembus gelapnya hutan. Belenggu tanaman akhirnya melepas Buto Ijo, tapi Timun Mas tidak berhenti. Ia berlari lebih dalam ke hutan, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Lelah, hampir menyerah. Ia meraih satu-satunya yang tersisa, sebuah botol kecil berisi terasi, harapan terakhirnya. Ia menatapnya, lalu melempar jauh ke dalam bayangan hutan. Bunyi cor terbuka, cairan kental menetes dan mengalir di tanah. Tanah berguncang. Untuk sesaat, bumi berubah menjadi rawa beracun yang mendidih, lalu seketika hilang, tersamar di bawah lapisan tipis. Timun Mas bersembunyi, gemetar di balik pohon. Menunggu. Buto Ijo melangkah maju. Tanah mengkhianatinya. Lapisan tipis itu terobek. Keprosok ke dalam rawa beracun. Semakin ia meronta, semakin ia tenggelam. Sampai akhirnya, hutan menelannya bulat-bulat. Dan Buto Ijo lenyap selamanya.
Timun Mas akhirnya pulang, lelah, namun tak terkalahkan. Pelukan seorang ibu merangkulnya, dan desa pun bersinar penuh sukacita. Dengan harapan, ia menanam biji emas. Bumi berpendar, bintang bersinar, awal baru pun lahir.